Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Fikri Ruslan dengan NIM 2017 0610 435. Kali ini saya akan membahas tentang peran hukum lingkungan terhadap pencemaran air oleh limbah pabrik. Berikut adalah contoh beberapa gambar salah satu dampak dari pencemaran air di Indonesia. Sungguh sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan yang ada di sekitar dan lingkungan tersebut. Kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, bagaimana peran hukum lingkungan terhadap pencemaran air oleh limbah pabrik. Yang kedua, kendala apa saja yang dapat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air oleh limbah pabrik. Bagaimana peran hukum lingkungan terhadap pencemaran air oleh limbah pabrik? Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan sumber daya alam yang mempunyai arti dan fungsi sangat penting bagi manusia. Air dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau, laut, menguap naik ke atmosfer. Lalu terbentuk awan, turun dan berbentuk hujan. Infiltrasi ke bumi, tubuh bumi membentuk air bawah tanah, mengisi danau, sungai, serta laut, seterusnya. Suatu limbah industri yang dibuang ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai dan terjadi pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran, yang kedua, pengisolasian pencemaran, dan yang ketiga, penghentian sumber pencemaran, dan yang keempat adalah cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita ketahui juga bahwa air merupakan salah satu bentuk lingkungan hidup fisik, di mana jika air tercemar, maka akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Limbah pembuangan pabrik-pabrik industri Indonesia masih banyak yang membuat pencemaran terhadap air di lingkungan sekitar pabrik. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum terhadap pencemaran yang dilakukan oleh pabrik-pabrik industri tersebut agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu yang pertama administratif, yang kedua adalah pidana, yang ketiga adalah perdata. Oke, kita ke administratif. Di samping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif kepada pengusaha di bidang industri, hendaknya juga ditanamkan konsep pollution prevention phase dalam proses produksinya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung pelanggaran-pelanggaran tersebut. Karena sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Yang kedua, kita ke kepidanaan. Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan, terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHP. Selain itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri mengingat terjadinya pencemaran seringkali secara kumulatif. Yang ketiga, keperdataan. Mengenai hal ini, perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang lingkungan. Misalnya, begini, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan hidup terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan beracara singkat bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan
atau keharusan dikaitkan dengan uang paksa. Seperti itu. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua. Kendala apa saja sih yang dapat atau yang didapatkan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air oleh limbah pabrik? Seperti yang kita ketahui, penegakan hukum mempunyai makna bagi hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus dipastikan unsur-unsur kepastian hukum mengendaki bagaimana hukum dilaksanakan. Artinya, peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Upaya pemulihan lingkungan hidup dan dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang pidana. Dalam penegakan hukum sendiri, terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih kendala yang ditemui, yaitu sebagai berikut. Pertama, sarana hukum. Sarana hukum merupakan faktor kendala dalam penegakan hukum lingkungan. Maksudnya bagaimana? Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksananya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibanding dengan faktor hukum itu sendiri. Kedua, aparat penegak hukum. Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala karena jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Samping itu, adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan, karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks, yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan. Yang ketiga adalah fasilitas dan sarana. Fasilitas dan sarana adalah alat mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan dan keterbatasan fasilitas dan sarana akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataannya menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih dan yang tak untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal. Yang keempat adalah perizinan. Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha. Apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian setelah sebuah perusahaan siap berproduksi. Yang kelima adalah sistem AMDAL. Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah kepada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya, pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai berkewajiban dalam urusan perizinan dalam satu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan, masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui secara pasti adanya sesuatu aktivitas kegiatan. Baik, yang keenam adalah kesadaran hukum. Masyarakat terhadap lingkungan, kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan komponen utama di samping keberadaan penegak hukum. Untuk tercapai tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman
masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan, dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif, persuasif, dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan lagi. Selanjutnya kita kesimpulan. Pencemaran terhadap air sangat memberikan dampak yang fatal bagi kehidupan masyarakat. Karena air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang selalu digunakan. Dapat dilihat jika air tercemar maka kehidupan masyarakat akan rusak. Air minum yang dikonsumsi sehari-hari tidak sehat bagi kesehatan masyarakat yang kedepannya akan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Selain untuk dikonsumsi, air juga digunakan untuk kebutuhan pertanian. Jika air tercemar dan rusak, jelas lahan-lahan pertanian masyarakat tidak lagi subur dan hasil panen yang didapatkan tidak baik, sehingga harga jual untuk dipasarkan menurun drastis. Paling parah dampaknya untuk di bidang pertanian adalah gagal panen. Hukum lingkungan merupakan hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengolahan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.